Kami menemukan lokasi jatuhnya pesawat tepat di peta. Jadi kami memutuskan untuk menemukannya secara langsung. Tapi ada satu hal yang aneh. Tidak ada informasi sama sekali tentang pesawat ini. Penerbangan ini tidak terdaftar. Jadi kami tidak tahu asal dan tujuan pesawat ini. Pesawat ini jatuh di dekat danau besar. Jadi, saya memutuskan untuk membawa peralatan memancing dengan magnet saya untuk mengungkap misteri itu. Kami akan mencoba mencari tahu siapa pemilik pesawat ini. Bagian mana dari jet ini yang masih berada di bawah air dan misteri apa yang dibawa pesawat itu. Dan saya harap kami tidak akan menyesalinya. Lihat saja, semua bagian ini adalah bagian asli dari pesawat yang rusak. Pesawat ini jatuh langsung dari langit ke sini. Mungkin itu dulunya adalah pesawat penyelundup. Mungkin para penyelundup membawa sesuatu yang ilegal di pesawat itu. Itu bisa jadi alasan mengapa pesawat itu tidak terdaftar. Jadi, itu bukan hanya pesawat kecil, itu adalah jet sungguhan. Karena di sini ada mesin raksasa tergeletak di tanah. Ada ekornya juga. Ini beberapa bagian dari sayapnya. Tapi saya rasa sebagian besar bagian itu ada di bawah air. Di dalam danau itu. Saya rasa kita akan mulai memancing dengan magnet di sana. Tunggu. Siapa itu? Berbaring, merunduk. Ada dua orang keluar dari mobil. Siapa mereka? Salah satunya memakai masker dan mereka menuju ke danau. Mereka menuju ke danau tempat saya berencana untuk memancing dengan magnet. Tapi bagaimana kalau mereka ada hubungannya dengan tempat kejadian perkara itu? Hehehe, lihat. Ini dia mereka. Orang-orang itu berencana melakukan sesuatu di danau. Sepertinya mereka sedang mencoba mencari sesuatu. Mungkin mereka sedang mencari sesuatu yang mahal, tapi mereka tidak punya peralatan yang tepat. Jadi mungkin kita bisa mencarinya dan menemukannya. Orang-orang ini jelas tidak berhasil. Tanpa peralatan yang tepat, kamu tidak bisa mendapatkan apapun dari dalam air. Tetap tiarap teman-teman. Mereka pergi ke suatu tempat. Mereka kembali ke mobil mereka. Mungkin mereka ingin mencari ke arah yang berbeda karena danau itu besar. Ya. Mereka pergi. Teman-teman, itu kesempatan kita untuk melakukan magnet fishing tepat di tempat itu. Semoga mereka tidak melihat mobil pickup saya di sini. Saya memarkirnya di dalam hutan itu. Saya bisa mengambil peralatan saya dan mulai magnet fishing. Jadi orang-orang itu tadi berdiri tepat di sini, ya. Jadi kita akan melempar magnetnya dan melihat apa yang mereka coba ambil dari danau itu. Mungkin itu beberapa bagian dari pesawat atau mungkin barang selundupan. Kita benar-benar mendapatkan sesuatu yang besar, tapi lihat gelembung-gelembung itu. Temuannya akan segera terungkap. Oke. Ya ampun. Itu AK, itu senjata. Apa-apaan ini teman-teman? Tulis di kolom komentar, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menelpon polisi atau bagaimana? Itu AK asli, senapan Rusia itu. Itu tadi semacam pesawat pembawa barang selundupan atau pesawat penyelundup yang jatuh. Tapi apa yang dibawanya dan apa penyebab kecelakaannya? Kita harus mencari tahu hari ini dengan menggunakan magnet raksasa punyaku, kan? Jadi magnet pun menangkap sesuatu yang besar. Mungkin ini adalah sisa-sisa pesawatnya. Aku tidak tahu. Ini tidak seperti danau, rasanya lebih seperti rawa. Ada gelembung yang keluar dan mereka bisa melihat semacam pakaian. Tidak, itu tas. Wah, jadi mari kita lihat apa yang ada di dalam sini. Di bawah air, di dalam tas. Astaga, itu bisa kamu lihat itu? Itu Rolex. Astaga, itu Rolex. Gak bisa dipercaya. Memang agak kotor, tapi aku yakin para penjahat itu sangat kaya. Mereka pamer jam tangan itu. Ya ampun, aku benar-benar ingin memakainya. Lihat saja itu. Kami menemukan Rolex di bawah air. Ini gila. Apakah aku terlihat seperti gangster? Seperti penjahat? Seperti orang kaya banget? Menurut kalian bagaimana guys? Berapa harga Rolex emas ini? Tapi sekarang, coba pause videonya dan tulis berapa harga jam tangan ini. Dan editor saya akan menunjukkan harga aslinya kepada kalian. Wow, jadi kalau kamu hampir benar, saya akan kasih like di komentarmu. Tapi mari kita kembali ke tas, jadi mari kita lihat apa lagi. Ya ampun. Ya ampun, itu terlihat seperti semacam bubuk putih. Dan jika ini berhubungan dengan para penyelundup atau barang selundupan, ini pasti sesuatu yang berhubungan dengan penjahatnya. Jadi itu seharusnya benar-benar barang selundupan.
Apakah ada sesuatu lagi di sini? Ya, ada lebih banyak emas dan ada lebih banyak berlian. Astaga, lihat, benda itu emas asli menurutku. Lihat aku teman-teman. Aku seperti gangster, pamer dengan barang-barang yang sangat mahal. Seperti, yo, aku akan lanjutkan pencarian magnet ini di mana semua barang mahal ini kan? Ya. Jadi, aku sudah tahu perkiraan lokasinya. Jadi di sini mungkin seluruh pesawatnya. Aku bisa merasakan sesuatu di magnetku, tapi rasanya ringan dan gampang ditarik. Itu tidak terlalu menarik, tapi tetap saja ada sesuatu. Sesuatu keluar dari... Astaga, itu luar biasa teman-teman. Kita menemukan GoPro di bawah air. Jadi, mungkin GoPro itu ada di pesawat, mungkin kamera itu merekam momen kecelakaan, dan kita bisa tahu penyebab kecelakaannya. Jadi, mari kita coba nyalakan. Oke, saya akan membukanya. Ini berfungsi. Baterainya hampir habis, tapi saya bisa lihat, kita bisa menonton videonya. Jadi, mari kita putar rekaman terakhir. Bro, gue bakal beli lampu baru buat diri gue sendiri. Kayak... Apa? Orang-orang itu kelihatan kayak gangster. Mereka ada di papan pesawat dan mereka pamer. Iya, gue udah bilang, orang-orang itu, para gangster itu, selalu pamer barang mahal karena mereka penjahat. Oke, ayo lanjut nonton. Ini seru banget. Tapi uang ini nggak akan jadi apa-apa. Haha, banyak banget uangnya bro. Hey. Hei, gue sempat ngomong soal koper logam itu. Mungkin dua orang itu memang lagi nyari koper itu karena ada di papan. Dan sekarang entah di mana di bawah air kan? Yuk kita lanjut nonton. Gue sama Jeff pribadi gue, lo hancurin tembok-tembok ini. Enggak. GoPro-nya sekarang habis baterai. Yuk balik ke mobil pickup gue ya. Jadi gue bakal ngecas di dalam pickup gue, oke? Tapi sekarang gue rasa kita harus ngikutin para penyelundup itu karena mereka pergi ke suatu tempat. Mungkin kita bisa ngelacak mereka dan dapetin lokasi yang lebih menarik buat mancing magnet kita. Seperti yang gue bilang di awal video, danau ini gede banget. Ini sangat besar. Jadi kita harus ngikutin para penyelundup itu buat cari tahu lokasi lain di mana kita bisa nemuin sesuatu yang menarik. Hei, lihat, gue nemuin mobilnya. Itu dia, di sana. Iya. Itu mobil mereka. Oke, ayo kita sembunyiin pickup kita di sekitar sini. Gua rasa orang-orang itu lagi nyari koper yang kita lihat di GoPro. Tapi bro, tonton terus sampai akhir video itu karena GoPro ini lagi dicas sekarang. Dan nanti kita bakal tahu apa penyebab kecelakaannya. Apa yang terjadi di akhir video dari GoPro itu. Tapi sekarang, ayo kita coba intip mereka. Ayo. Jadi, gue bisa lihat ada dua orang di sana. Salah satunya kelihatan seperti bos atau semacamnya. Ya, dia yang bertanggung jawab. Dan dia sedang menyuruh orang kedua untuk melakukan sesuatu. Seperti mencari sesuatu di dalam air. Ya, dia sama sekali nggak senang. Mereka tidak punya peralatan yang tepat seperti kita. Jadi mereka tidak bisa mengeluarkan benda itu dari dalam air. Dan saya yakin mereka sedang mencari koper yang kita lihat di video dari GoPro. Di dalamnya mungkin ada sesuatu yang sangat-sangat mahal. Tiarap. Mereka kembali masuk ke dalam mobil. Danau ini sangat besar. Jadi mereka mungkin sedang mencoba mencari sesuatu di lokasi yang berbeda. Iya, mari kita lihat kemana mereka pergi. Dan mungkin kita juga akan melacak mereka. Tapi mari kita periksa lokasi di mana mereka mencoba mengambil sesuatu. Mungkin kita akan lebih beruntung. Ayo kembali ke truk. Jadi mungkin kita bisa mendapatkan lebih banyak barang seperti Rolex dan barang-barang lain yang sudah kita temukan. Ayo pergi. Jadi mereka sedang mencari sesuatu di sekitar sini. Aku rasa begitu. Ya, seperti drone pertama yang kita lakukan. Aku pikir itu pesawatnya. Atau beberapa bagiannya. Lagi-lagi ini tidak bergerak. Rasanya seperti magnetku tersangkut. Jadi kita membuat seluruh pesawatnya bergerak. Rasanya seperti aku mematikan sesuatu. Tapi tetap saja ada sesuatu yang menempel di magnetku. Ya, masih berat. Mari kita waspada. Ya, lihat berapa banyak gelembung yang keluar. Aku bisa melihatnya. Itu sudah keluar dari air. Wah, sesuatu yang terbuat dari logam. Ya teman-teman, astaga. Aku sudah bilang, itu bagian dari pesawat. Apa-apaan ini? Wah, itu panel kontrol pesawat. Bayangkan seberapa parah pesawat ini hancur berkeping-keping. Itu karena benturan dengan air. Ini adalah elektronik di dalam pesawat.
Ini kelihatannya seperti alat autopilot. Ayo, ambil alat itu dan coba nyalakan. Ayo, pergi. Kalau kita bisa menyalakannya entah bagaimana, kita bisa tahu jaraknya, mungkin asal penerbangannya. Karena ini adalah autopilot. Saya bawa sedikit daya. Jelas, itu ada di dalam mobil pickup saya. Ya, itu baterainya tentu saja. Saya bukan orang yang ahli elektronik, tapi saya tahu kalau kabel merah untuk positif dan kabel hitam untuk negatif. Kita perlu melepas karet dari kabelnya. Lalu kita perlu mengalirkan listrik ke sini. Lihat, autopilot kita sedang memuat. Kita bisa melihat bagaimana pesawat ini seharusnya terbang. Lihat, wah! Dan jalurnya melewati zona larangan terbang. Apa-apaan ini? Itu bukti lain kalau itu penerbangan para penyelundup yang membawa barang selundupan. Mereka pikir mereka tidak akan terlacak kalau melewati zona larangan terbang. Tapi zona larangan terbang berarti bisa saja ada pangkalan militer atau semacamnya. Jadi mungkin saja pesawat ini memang ditembak jatuh. Itu diledakkan oleh rudal dari pangkalan militer. Tapi guys, sejauh yang saya tahu, di lokasi-lokasi itu, di dekat danau ini, sama sekali tidak ada pangkalan militer. Tidak ada apapun yang bisa meledakkan pesawat itu. Jadi, penyebab jatuhnya pesawat itu masih menjadi misteri. Jadi, mari kita kembali memancing dengan magnet. Jadi, mungkin kita bisa mendapatkan lebih banyak bagian dari pesawat itu. Atau mungkin beberapa benda lain yang mungkin berhubungan dengan cerita pesawat penyelundup itu. Jadi, mari kita lihat apa itu di dalam rumput laut itu. Saya tidak tahu apakah ada sesuatu yang menempel di magnet saya. Tidak, ada sesuatu. Wah, apa itu? Itu terlihat seperti bahan peledak atau sesuatu. Astaga. Teman-teman, jika kalian pernah menemukan sesuatu seperti itu dimanapun, jangan pernah menyentuhnya. Itu sangat berbahaya. Jadi, itu pasti ada hubungannya dengan kartel atau para penyelundup. Aku rasa kita harus mengikuti para penyelundup itu. Para bandit itu, mereka pergi ke suatu tempat ke arah sana. Mereka mungkin tahu lokasi koper yang sedang kita cari. Di sini ada banyak barang selundupan, tapi kita tetap harus menemukan kopernya. Jadi ayo kita lacak mereka. Ayo teman-teman. Kita harus melanjutkan penyelidikan kita dan menemukan orang-orang itu karena aku pikir mereka tahu sesuatu. Tapi mereka tidak bisa menemukannya. Ayo pergi. Ayo. Kita masih harus mengikuti para gangster itu ke lokasi lain di danau besar itu. Mereka meninggalkan jalur dan aku akan melacak mereka. Di sana. Itu dia mereka. Apa yang sedang mereka lakukan? Orang-orang itu. Mereka sedang mencoba mengambil sesuatu yang sangat penting dari air. Mari kita tunggu sampai mereka pergi. Dan mungkin setelah itu, kita bisa menemukan sesuatu yang penting. Mereka sangat hijau. Mereka pergi ke suatu tempat. Aku akan ke mobil. Ayo. Mereka pergi ke arah yang berbeda. Mereka pergi ke hutan. Aku pikir mereka butuh ranting yang lebih besar atau sesuatu. Ini kesempatan kita. Ayo, ini kesempatan kita. Waktu kita terbatas dan mereka mungkin bersenjata. Seperti yang sudah kubilang, aku tinggalkan magnetku di sana karena kami menemukan bahan peledak. Tapi aku punya cadangan. Dan itu adalah magnet triple. Ini memang yang kita butuhkan. Ayo teman-teman. Sebelum mereka kembali, kita harus cepat-cepat. Mereka sedang mencari sesuatu. Sesuatu di sini kan? Ya, itu adalah cabang yang mereka coba ambil. Jadi aku akan melemparkan magnet tepat di sana. Dan mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu yang sangat bagus dan mahal. Tapi kita harus cepat sebelum mereka kembali. Ayo! Aku harap tidak ada bagian dari pesawat itu. Karena kalau magnetku menempel pada pesawat itu, kita tidak akan bisa mendapatkannya sama sekali. Karena akan tersangkut. Kita dapat gelembungnya ya, dan magnetku nyangkut sesuatu. Ini tidak terlalu berat. Sebenarnya berat, tapi tidak terlalu berat. Tapi jelas berat. Tunggu. Itu apa? Tidak, magnetku lepas. Tapi berhasil kuambil lagi. Aku mendapatkannya. Ya, itu tas kerja. Itu koper yang kita cari. Yang kita lihat di GoPro kan?
Teman-teman, ini sangat berat. Dan ingat, kita harus pergi sekarang sebelum mereka kembali. Jadi ambil itu, bantu aku, ambil itu. Ayo, mari kita pergi. Ayo bro, ayo. Ayo kita buka. Oke, kalian siap guys? Untuk melihat apa yang ada di dalam koper yang sedang kita cari. Apa ini? Itu 1, 2, 4, 4. 4 batang emas, masing-masing seberat 4 kilogram. Ya ampun, 1 gram harganya mungkin $1.000, tapi ini sekitar 4.000 gram. Ini $4 juta, kurang lebih begitu. Ya ampun, dan lihat, ada begitu banyak uang di dalam koper itu. Terus ini apa? Kita bahkan dapat kunci dari BMW, tapi aku tidak tahu di mana mobilnya. Mungkin juga ada di bawah air, tapi tetap saja begitu banyak barang. Ini benar-benar pantas mendapatkan like dari kalian. Jadi, kasih like sekarang juga. Mari like video ini karena ini gila banget. Aku bahkan tidak pernah bermimpi tentang ini. Jadi kita harus meninggalkan area itu secepat mungkin. Tapi pertama-tama masih ada satu hal yang harus kita lakukan. Dan setelah itu kita harus segera pergi dari tempat ini. Ayo kita tonton videonya dari GoPro, oke? Jadi ayo cepat. Mari kita putar video terakhir yang tadi sudah mulai kita tonton tapi belum selesai. Iya teman. Jet pribadi saya ada 2 kucing di dalamnya. Oh, layarnya. Bagaimana bisa kamu lupa mengisi tangkinya, dasar bodoh? Kapten berteriak soal tekanan bahan bakar. Kamu ingat, kita sudah memikirkan tentang tekanan itu. Jadi ternyata itu tekanan bahan bakar. Aduh maaf ya, maaf banget. Kita harus melakukan apa yang sudah kita sepakati. Apa-apaan ini? Mereka lupa ngisi tangki bahan bakar. Ada apa sama mereka? Mas, maksudmu apa? Aku nggak tahu denganmu. Tapi aku, astaga. Jadi kita bisa berasumsi kalau para preman itu agak bodoh, ya kan? Wow, apa? Mereka kembali. Tidak, masuk ke mobil. Cepat kameramen, masuk ke mobil Mel. Ayo, kita pergi. Ya ampun, ini gila. Kita menemukan koper yang mereka cari. Dan sekarang, barang-barang itu milik kita. Para gangster itu benar-benar penyelundup yang bodoh. Kita jauh lebih pintar dan jauh lebih beruntung. Itu sebabnya kita mendapatkan semua barang mahal dan menarik. Yahoo, teman-teman. Kalau kalian menonton video ini sampai habis, subscribe channel saya sekarang juga. Dan jangan lupa untuk like ya. Saya punya mimpi untuk mencapai 5 juta subscriber. Dan langganan dari kalian adalah bentuk dukungan terbaik. Saya akan membawa lebih banyak petualangan untuk kalian. Kalian akan mendatangkan lebih banyak subscriber untuk saya. Nama saya Petualangan Slave. Sampai jumpa.